Meskipun ada kebijakan dari pemerintah daerah untuk mengatur pertambangan ini, pelaksanaannya masih belum optimal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Nurain Salsabila Arsyad dengan NIM 2214124005. Mahasiswa program studi PPKN, jurusan Ilmu Hukum Kemasyarakatan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Gorontalo. Video ini dibuat sebagai ujian akhir semester dari mata kuliah Ekologi Sosial yang diampuh oleh Bapak Roni Lukum, SPD MSc. Dalam video ini, saya akan menjelaskan bagaimana pandangan saya terkait kebijakan pemerintah daerah Kabupaten Pohuwato terhadap eksplorasi pertambangan dan implikasinya terhadap ketahanan dalam wilayah. Mungkin sebagian dari kita bertanya-tanya, apa maksud dari judul ini? Secara sederhana, kita akan membahas bagaimana pemerintah daerah mengatur aktivitas pertambangan, terutama pertambangan emas di Pohuwato, dan bagaimana kebijakan itu berdampak pada kehidupan masyarakat, lingkungan, serta stabilitas daerah secara keseluruhan. Topik ini penting karena menyangkut masa depan sumber daya alam dan kesejahteraan masyarakat lokal. Kabupaten Pohuwato di Gorontalo adalah wilayah yang kaya akan tambang emas dan logam lainnya. Potensi ini tentu menjadi peluang besar bagi pertumbuhan ekonomi daerah, termasuk menambah pendapatan daerah dan membuka lapangan kerja. Namun, eksplorasi dan eksploitasi pertambangan tidak selalu berjalan dengan baik. Dalam kenyataannya, muncul banyak masalah seperti pencemaran lingkungan, konflik sosial antar warga dan perusahaan, serta kesenjangan ekonomi. Kondisi ini membuat pemerintah daerah mengambil beberapa langkah kebijakan, di antaranya pertambangan rakyat atau WPR. Yang kedua, memberlakukan moratorium sementara di daerah konflik. Yang ketiga, menjalin kerjasama dengan TNI, Polri, dan Dinas Lingkungan Hidup untuk penertiban tambang ilegal. Yang keempat, mensosialisasikan pentingnya AMDAL dan konsumsi publik sebelum izin diberikan. Namun, akan tetapi dalam pelaksanaannya, kebijakan ini masih menghadapi banyak kendala. Misalnya, pengawasan yang masih lemah, perlibatan masyarakat yang minim, dan seringkali tumpang tindih antara kewenangan pemerintah pusat dan daerah. Akibatnya, kebijakan yang seharusnya melindungi masyarakat dan lingkungan malah justru membuka peluang konflik dan kerusakan ekologis. Kemudian dari sisi sosial, masyarakat sering tidak dilibatkan dalam proses perencanaan, sehingga muncul ketegangan dan konflik. Dari aspek ekonomi, memang ada peningkatan pendapatan daerah, tapi tidak merata. Banyak warga hanya menjadi buruh kasar, sementara keuntungan besar dikuasai perusahaan besar dari luar daerah. Sementara dari lingkungan, tambang menyebabkan deforestasi yang mencemari air dan tanah, bahkan menghilangkan sumber air bersih bagi warga sekitar. Nah, ini tentu sangat mengganggu ketahanan wilayah dan kehidupan jangka panjang masyarakat. Nah, berdasarkan penjelasan tadi, dapat saya simpulkan bahwa meskipun ada kebijakan dari pemerintah daerah untuk mengatur pertambangan ini, pelaksanaannya masih belum optimal. Ketahanan wilayah baik sosial, ekonomi, maupun ekologis belum benar-benar terjaga karena lemahnya implementasi, minimnya partisipasi dari masyarakat, dan rendahnya pengawasan. Oleh karena itu, dibutuhkan pembaruan kebijakan yang lebih tegas, transparan, dan berorientasi pada keberlanjutan lingkungan serta keadilan sosial bagi masyarakat lokal. Mari kita semua menjadi bagian dari solusi dengan lebih peduli pada isu lingkungan serta
tata kelola sumber daya alam yang ada di daerah kita. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.